Damai sejahtera untuk kita semua dan selamat Paskah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Sabda Tuhan. Bersama dengan saya, Suster Remunda KSIC, Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Hari ini Jumat 16 April 2021, tepatnya masa Prapaskah kedua. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Injil karangan Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu dalam doa. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan yang kami terima hingga saat ini. Semoga kami menjadi tanda kasih-Mu bagi sesama lewat tugas dan pelayanan kami yang Engkau percayakan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah arti ini untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih, dan setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Tema permenungan kita saat ini adalah penemu solusi dari hal-hal kecil akan memperoleh hal-hal besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk masuk dalam permenungan ini sejenak, mari kita ingat satu pengalaman yang pernah kita lalui saat kita berada dalam situasi sulit, terdesak, rasanya terlalu berat, merasa yang kita lakukan rasanya sia-sia dan tak berdaya. Pengalaman itu membuat kita tidak mampu berpikir tenang, terlalu khawatir, mengandalkan diri sendiri, perhitungan sampai-sampai kita lupa akan hal kecil yang ada di sekitar kita. Kita tidak mampu mencari akar permasalahan yang sebenarnya. Pada akhirnya, kita jatuh pada masalah kecil semakin besar oleh karena pemikiran kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sesuai dengan tema yang saya angkat pada hari ini, kita diajak semua menjadi penemu solusi dari hal-hal kecil akan memperoleh hal-hal besar. Mari kita kilas balik cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Akar permasalahannya terletak pada kelaparan. Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Kejadian ini bukanlah masalah besar bagi Yesus, karena Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Dalam peristiwa ini, Yesus ingin agar para murid tidak melupakan kehadirannya di tengah-tengah mereka. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Hal kecil, 5 roti dan 2 ikan, milik anak kecil, dari yang kurang diperhitungkan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Terjadi hal besar. Dari 5 roti dan 2 ikan, bisa makan 5.000 orang, bahkan lebih 12 bakul. Peristiwa ini mengingatkan kita untuk menghargai setiap pemberian agar tidak terbuang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, figur Filipus dan Andreas sering gambaran diri kita di kehidupan ini, melupakan kehadiran Yesus yang sudah banyak melakukan mujizat dan selalu bersama dengan kita. Kenapa ini bisa terjadi? Kita sibuk dengan pikiran kita sendiri. Pada pekan Paskah kedua ini, Yesus mengajak kita untuk benar-benar menyadari di mana kita berada dan siapa saja yang ada di sekitar kita. Saat kesulitan, masalah ada di depan mata kita, yang kita lihat, yang kita dengar.
Jadikan diri menjadi penemu solusi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari hasil permenungan saya bahwa Yesus mengajak para murid-Nya, mengajak kita semua untuk mengandalkan Tuhan, bersyukur. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang dilakukan Yesus mulai dari apa yang sudah ada, dari 5 roti dan 2 ikan milik anak kecil, bisa terselesaikan masalah besar. Memberi makan 5.000 orang, bahkan masih ada yang lebih, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus mengajak kita peka melihat hal-hal yang kecil, halus, yang kurang kita perhitungkan, bisa berlipat ganda hasilnya. Ucapan syukur atas segala potensi yang ada menjadi berkat penggandaan. Dalam hal ini, Yesus mengajarkan kita menyelesaikan semua persoalan itu dengan apa yang ada. Mohon berkat agar rahmat berlipat ganda. Tidak membawakan pemikiran diri sendiri, terbuka pada rahmat Tuhan. Dengan kita menyediakan waktu bersyukur, hari demi hari, semua persoalan hidup kita akan terselesaikan. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalah, sekalipun dari hal-hal kecil akan memperoleh hal-hal besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari hal-hal kecil kita akan memperoleh hal-hal besar berlipat ganda. Terakhir pada perikop ini adalah waspada pada hal-hal godaan duniawi. Tawaran menjadi raja itu enak, dibanggakan karena keberhasilan dan lain-lain. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Marilah kita melanjutkan permenungan kita ini dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah diri dan hidup kami, agar kami sanggup memulai dari hal-hal kecil untuk memperoleh hal-hal besar di dalam kasih-Mu, sehingga kami sanggup menjadi tanda kasih-Mu bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.